Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Amma ba'd. Baiklah, kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab roja. Terakhir hadis yang ke-25 dari bab. Sekarang hadis yang ke-26. Langsung saya bacakan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, yabsutu, menghamparkan yadahu, tangannya, bil-laili, di waktu malam, liyatuba, supaya memberikan taubat, musiun nahari, orang yang berbuat jelek di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan artinya dan Allah itu menghamparkan tangannya bin nahar, di waktu siang, liyatuba, supaya dia Allah tadi memberikan taubat, musiul laili, kepada orang yang berbuat jelek di waktu malam, hatta yatalu syamsu minal maghribiha, sampai muncullah matahari itu dari arah maghribiha. Maghrib itu ujung timur, barat, ya, barat. Rawahu Muslimun, berarti kan di sini Imam Muslim. Belas kasih Allah Ta'ala, ya. Jadi Allah Ta'ala itu selalu menghamparkan itu, ya, longgar. Tangan itu jangan kita gambarkan seperti tangan kita ini. Artinya kekuasaan Allah Ta'ala, untuk mempermudah bahasa saja, ya. Artinya Allah itu pemurah. Jangan sampai kita ini berpikir, oh berarti Allah Ta'ala juga punya tangan. Apa bedanya antara kholik dan makhluk, kan gitu. Kan berbeda. Laisa kamislihi syai', kan gitu. Terus kemudian dihamparkan di waktu malam itu, supaya apa? Allah Ta'ala itu memberikan taubat kepada orang yang berbuat jelek di waktu siang. Sampai segitunya pemurahnya Allah Ta'ala itu, ya. Jadi kenapa orang-orang itu tidak mau, kenapa kita itu tidak mau bertaubat kepada Allah, berbuat kejelekan di waktu malam, okay. Kemudian kalau dia mau bertaubat di waktu siangnya saja, Allah Ta'ala menghamparkan tangannya, menyumanggake, bahasa itu, menyumanggake, monggo kalau mau bertaubat, ya. Kemudian ya bersutu yadahu bin nahari,
liyatuba musiul laili. Allah juga menghamparkan tangannya di waktu siang untuk memberikan taubat kepada orang yang berbuat jelek di waktu malam. Hal ini kan kelonggaran Allah. Berbuat jelek di waktu malam, pada saat itu belum sempat dia bertobat di waktu malam, ditunggu sampai waktu siangnya. Ini Allah Ta'ala. Masya Allah. Kapan itu waktunya? Hatta tatlu asyamsu minal maghribiha, sampai ini ya, muncul matahari atau terbit matahari itu dari arah baratnya. Kan di arah tenggelamnya muncul matahari, berarti ini tanda sudah kiamat, sudah dekat. Dan orang-orang yang bertaubat di waktu itu sudah tertutup. Begitu matahari muncul dari barat, keimanan seseorang itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala kecuali kalau sebelumnya itu beriman. Konon, tapi ini Israiliyatnya, bukan Israiliyat, kebanyakan Israiliyat walaupun di kitab Ibnu Katsir ada. Makanya Israiliyat wallahu alam. Ketika Fir'aun Fir'aun Masya Allah laknatullah itu, Fir'aun laknatullah itu tenggelam, menggelegap, itu di akhir-akhir ujung penghidupan dia antara hidup dan mati, dan dia sudah yakin kalau kematian itu katanya mengucapkan iman kepada Allah, kepada Robnya Harun dan Musa. Hampir mengucapkan itu, malaikat ngambil lumpur dari dasar laut, kemudian di mulutnya itu disumpel, kayak bahasa kita, bahasa yang kasar itu. Khawatir malaikat itu tidak terima, wong kaya ngono nanti kalau taubat diterima Allah Ta'ala gimana lah itu, mentolonya seperti itu. Tapi Allah lebih daripada itu ya, itu malaikat. Lah hal-hal yang berkenaan dengan maha taubatnya Allah Ta'ala ini, maha belas kasihnya Allah Ta'ala ini, Masya Allah, tidak terbatas ya. Kapan saja Allah terima taubat seseorang itu. Subhanallah, Allah mengharapkan ketaubatan seorang hamba tadi. Lah manusia ada juga orang wis njaluk ngapura ora tak ngapura. Nah ini kan orang. Ya. Bagi kita Bapak sekalian ya, kalau ada kesalahan kepada seseorang itu harus jelas, jangan sakit mana seperti orang-orang biasanya itu, orang umum. Ngenteni bakdo wae ndak jelas. Mbok menawi kula gadah lepat, lho duwe lepat apa ora? Kalau minta ada kesalahan, minta maaf. Yang jelas kalau itu kan enggak. Kalau ada kesalahan, loh kok kalau ada kesalahan yang saya sengaja dan tidak saya sengaja, minta lahir batin, dan itu inal faidin bal faidin. Terus jawaban, oh ya mas kosong-kosong ya sana. Jangan-jangan lo yang ngapura kalian jenengan nggih Pak Din. Wes ya. Orang sik klermo apa to? Kulo riyen nyolong duit jenengan 5 juta wae lah. Akhirnya kan berat. Oh. Sana ini. Jadi harus jelas kan. Saya pernah berbuat dolim sama dia, tak minta ampun kepada Allah, kemudian dengan jalan minta ridhonya kepada orang yang pernah saya dolimi. Mestinya begitu. Bukan kalau tidak punya salah tidak perlu. Saya tidak dosa sama dia. Jangan dikira-kira mbok menawi ning mbok menawa lho tenane yo duwe. Allah kata ditunggu. Oh kamu malamnya berbuat kejelekan, pada malam itu belum sempat berbuat bertaubat kepada aku, tak tunggu sampai waktu siang, dan siang ini muncul fajar sampai tenggelam matahari, itu namanya siangnya habis, waktunya sampai kiamat tiba. Masya Allah. Ini mau kalau tinggali hadis yang ke-27 niku mboten mung panjang, pau panjang. Dari wong Jawa Timur itu pau panjang. Masya Allah. Rampung dibocone. Bisa bacakan nanti sak nandai ini.
Hadis yang ke-27, wa an Abi Najihin Amr bin Abasata, dan dari Abi Najih Amr bin Abasah. Amr bin Abasah itu bi fathil aini, dengan fathahnya ain sehingga menjadi aba, wal ba'i, dan ba-nya juga di fathah maksudnya, sehingga aba tadi bukan ibi, bukan iba atau uba, tidak, tapi aba. As-Sulami, dari suku Sulami, radhiyallahu anhu qala, kuntu adalah aku dulu yang dimaksud. Cerita kuntu itu artinya dia menceritakan itu ketika Rasul sudah wafat. Dan wa ana, dan aku fil jahiliyati, di masa jahiliyah atau dalam kejahilian. Adunnu, aku itu menyangka, ananasa, bahwasanya orang banyak itu ala hulalati, pada kesesatan. Orang banyak itu kesesatan, saya menyangka gitu. Wa anahum, dan mereka itu laisu ala syai', laisu, tidaklah mereka itu ala syai'in, atas sesuatu. Perbuatan mereka itu tidak ada apa-apanya, gitu maksudnya, hampa. Dalamnya itu amilatun nasibah, amalan-amalan mereka itu ngamplah, bahasa kita itu berbuat sesuatu yang berat tapi tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Laisu ala syai', wahum, dan mereka itu ya buduna, mereka itu sama menyembah, mengabdi, menghambakan ala ausana, berhala-berhala. Fasami itu rojulin, maka aku mendengar seorang laki-laki bima, kata di Mekah, yuhbiru, dia menghabarkan akhbar, beberapa kabar, dia memberikan kabar-kabar. Faqa'atu, maka aku duduk ala rohilati, di atas kendaraanku. Dia naik kendaraan. Faqadimtu, maka aku datang alaihi, padanya, atasnya, atas si rojulin bimakata tadi. Faidah, maka ketika itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rojulin bimakata, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan itu. Yang mustahfian, beliau bersepi-sepi, bersembunyi-sembunyi, juro'a alaihi, orang-orang yang memusuhi alaihi, atasnya Nabi. Beliau menebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, nemui seseorang diajak masuk Islam, karena orang-orang itu memusuhi kepada Nabi, rasanya gitu. Siapa mereka? Kaumnya. Memusuhi Nabi itu kaumnya. Fatalat toftu, maka aku berbuat lembut. Ini bisa diartikan berhati-hati juga. Apa itu bisa berhati-hati, bisa berbuat lembut. Hatta dakhaltu, sehingga aku itu masuk alaihi, atasnya Rasulullah tadi, bima, kata di Mekah. Dia mendatangi di Mekah. Fakultu, maka aku berkata lahu, kepadanya, kepada Nabi, ma anta, siapa engkau? Qala, bersabda Nabi, ana nabiyun,
aku ini seorang nabi. Fakultu, maka aku berkata, wa ma nabiyun, apa itu nabi? Ya kenal nabi opo, pangkat opo, jabatan opo nabi kuwi. Qala, bersabda Nabi, arsalani, telah mengutus kepadaku siapa? Allahu, Allah. Ya, Allah telah mengutus kepadaku. Kata si Amr bin Abbasah tadi, dia tanya itu, bi ayyi syai'in arsalaka, dengan sesuatu apa engkau itu diutus? Engkau itu diutus membawa apa? Atau perkara apa engkau itu diutus? Qala, bersabda Nabi, arsalani bisilatirahim, aku itu diutus untuk menyambung kekerabatan. Wa kasril awthani, dan apa, merusak berhala-berhala, menghancurkan berhala-berhala. Wa'an, dan bahwasanya supaya yuwahhadallahu, mengesahkan kepada Allah Ta'ala, la yusyraku bi. Kok nggih tang mriki wonten sing kalah. Den kula la yusyriku, la yusra, oh nggih, la yusraku, tidaklah menyekutukan, nggih bener yusraku. Nggih nek mestinya ku nggih ya mesti nggih di dumah. Nggih betul. La yusraku, tidaklah menyekutukan bidingannya, bidingan Allah Ta'ala tadi, syai'un, sesuatu pun. Kultu, aku berkata lagi, rawinya tadi, faman ma'aka ala hada, maka dengan siapa yang menyamaimu, yang mengikutimu atas ini, atas perintah Allah Ta'ala ini, siapa orang yang mengikutimu? Wala, Nabi bersabda, hurun wa abdun. Hurun, orang-orang yang merdeka, wa abdun, dan orang-orang yang masih budak. Pengikutku ya ada orang merdeka dan ada budak. Saya tidak pilih kasih, itu. Terus yauma idin Abu Bakrin wa Bilalun radhiyallahu anhuma. Pada hari itu yang menyamai Nabi itu ada Abu Bakar dan si Bilal. Abu Bakar ini orang merdeka, Bilal budak, yang akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar juga. Okay. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, baik si Abu Bakar maupun si Bilal. Dan komplit pengikut Nabi Muhammad. Ada budak, ada orang merdeka. Fakultu, maka aku berkata, si rawi tadi, ini muttabi'uka, sesungguhnya aku akan mengikutimu. Jangan saya masuk Islam kalau gitu, akan mengikuti jejakmu, akan mengikuti aturanmu. Qala, bersabda Nabi, innaka, sesungguhnya engkau itu lantas tati adzalika, tidaklah engkau itu akan mampu yang demikian itu, yaumaka hada, di harimu yang ini. Ya, engkau tidak akan mampu, ya. Artinya engkau tidak akan kuat masuk Islam pada harimu saat ini, karena saat itu mundur tindas Islam itu. Jangan, gitu ya. Allah, adakah tidak taro untuk melihat hali, keadaanku, wahalan nasi, dan keadaannya orang banyak? Kau tidak melihat keadaanku sekarang terusir, mau dibunuh, dan keadaan orang-orang mengikutiku, orang-orang banyak tadi disiksa. Oh, kamu tidak melihat ini? Walakin, akan tetapi, irji, kamu kembalilah, ila ahlika, kepada keluargamu sana, kembalilah.
jangan gabung sama saya. Ditolak sama Nabi. Nah, terus Nabi kan jawaban, faida sami tabi, maka apabila engkau itu telah mendengar denganku itu, kode zuhartu gitu, kode zuhartu, sungguh terang-terangan atau nampak faktini, maka datanglah kepadaku. Artinya apabila engkau sudah mendengarkan tentang siapa aku ini sebetulnya, sungguh telah nampak kepadamu, sudah kamu datang kepadaku nanti masuk Islam lah. Nah, tadi Kola berkata rawinya tadi, fadhahabtu ila ahli, maka aku pergi menuju keluargaku. Sudah disuruh pergi, tak pergi. Belum diizinkan untuk bergabung. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hijrah maksudnya itu. Wa kuntu, dan adalah aku fi ahli, pada keluargaku. Kata si rawinya tadi. Rawinya kan Amr bin Abbasah tadi. Wa kuntu fi ahli. Fadhahabtu ila ahli, keluargaku, wa qatima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah datang ke Madinah, hijrah. Wa kuntu, dan adalah aku itu fi ahli, pada keluargaku. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia kan orang Madinah. Aku masih kumpul bersama keluargaku, musyawarah untuk masuk keislamannya. Faja'al tu, maka aku menjadikan, artinya dia berbuat, atakhbarul akhbaru, mencari kabar, beberapa kabar tentang Rasulullah. Cari-cari kabar ini, Rasul datang belum, sudah sampai belum betina ini ya. Was'alun nasa, dan aku bertanya kepada orang banyak, hina qadimal Madinata, ketika beliau Nabi itu sampai ke Madinah, datang ke Madinah, dia datang ya ke Madinah. Hatta, sehingga qadima nafarun, datanglah sekelompok min ahlil Madinati, dari penduduk Madinah. Ada kelompok dia datang, orang Madinah gitu ya, ingin menemui Nabi juga. Fakultu, maka aku berkata, ma fa'ala hadza rajulu alladziina qadamal Madinata. Dia tanya gitu, apa yang akan diperbuat ini seorang laki-laki, yakni Nabi Muhammad tadi, yang dia itu datang ke Madinah ini. Yang tanya itu orang Mekah ya, seorang laki-laki Mekah datang ke Madinah, itu apa yang akan dia perbuat? Dia tanya ini pada orang banyak. Qalu nasu, ya. Qalu, mereka menjawab, anasu, orang-orang banyak itu, ilahi, kepada Nabi itu, siraun, bercepat-cepat. Jadi ketika Nabi itu datang ke Madinah, hijrah itu ya, si rawinya tadi, dia bertanya, apa yang akan diperbuat oleh laki-laki dari Madinah, dari Mekah, ya, Nabi Muhammad itu datang ke Madinah ini. Orang banyak di Madinah itu, dia menjawab, nafar tadi nih, kelompok tadi, orang banyak itu segera merapat, bahasa kita, segera merapat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anasu ilaihi siraun, ilaihi ya, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Orang banyak itu kepadanya Nabi itu, dia bercepat-cepat menemui Nabi. Waku tidak sungguh aroda, berkeinginan kaumnya di Mekah, qatlahu, ingin membunuhnya. Nah, jadi bisa jadi orang banyak tadi bercepat-cepat tadi, bisa jadi
orang Mekah. Kalau orang Mekah berarti bercepat-cepat ingin membunuhnya. Kalau orang Madinah ketika Nabi datang dia bercepat-cepat ingin bergabung. Nah, gitu. Oke. Nah, kaumnya justru dari Mekahana dia pindah ke Madinah ini karena kaumnya ingin membunuhnya. Orang bersegera ingin membunuhnya kalau di Madinah. Tapi ketika datang di Mekah ya, Mekah ingin membunuhnya. Ketika datang di Madinah, justru orang Madinah itu segera menjemput Nabi. Ya, dia mengatakan tola'a badru alaina. Itu kan penjemputan Nabi. Telah muncul atas kami Badru ini kan terang bulan alaina. Telah muncul bulan purnama pada kami. Maksudnya Rasulullah ketika itu gelap terus kemudian muncullah bulan. Falam yastati dzalika, maka tidaklah orang-orang Mekah itu mampu yang demikian itu untuk membunuh Nabi. Jadi kesegeraan tadi orang Mekah bersegera ingin membunuhnya, ingin membunuh Nabi di Mekah, tapi falam yastati dzalika, mereka tidak mampu membunuh Nabi Muhammad. Wa qadimtul Madinata, dan aku juga pergi ke Madinah. Fadakhaltu alaihi, maka aku masuk alaihi atasnya Nabi, menemui Nabi. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atakrifuni, apakah engkau masih mengenalku? Qala, bersabda Nabi, na'am, oh iya, antal ladzi laqiyani bi Makkah, engkau itu orang yang menemui aku ketika di Mekah. Nah, masih ingat Nabi Muhammad. Qala, berkata rawi, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, amma, dari apa-apa yang allamakallahu, apa-apa yang Allah telah mengajarkan kepadamu. Kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah, apa yang telah Allah itu mengajarkan kepadamu. Nah, minta dipelajari. Waja'lahu wa ajhaluhu, dan yang aku tidak mengetahuinya, yang aku ajhal itu kan kalimat jahil. Jahil kan jahil itu bodoh. Kalau bahasa yang pasnya itu, kalau bahasa aslinya itu yang aku bodoh, ya, bodoh padanya, pada ilmu tadi. Ajarkanlah kepada yang Allah Ta'ala mengajari kepadamu ya Rasulullah, dan apa yang aku ini bodoh ini ajarilah. Akhbirni anis sholati, kabarkanlah kepadaku dari sholat. Ajarilah kami tentang sholat ya Rasulullah. Dan qala, bersabda Nabi, sholli sholatan subhi, sholli sholatlah, sholatan satu sholat as-subhi, yang subuh, sholat subuh. Artinya sholatan itu nama sholat yang diketahui. Kamu sholatlah sholat subuh. Ini bentuk pengkhususan atau sesuatu penyebutan kepada aslinya banyak tapi disebutkan satu. Kan sholat 5, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, tapi Rasulullah menyebutkan satu, sholat subuh. Semak sur anis sholati, kemudian kangko berhentilah dari sholat, hatta tatulu samsu, sehingga muncul matahari, hatta tarfa'a, sehingga meninggi matahari tadi, menjadi tinggi munculnya,
Kida nggih. Kida rumhi. Apa kida rumhi apa seukuranan tombak tingginya matahari tadi tuh, kali kemunculan setinggi tombak ada ya. Nah itu sudah tidak ada waktu untuk subuh. Fa'inah maka sesungguhnya itu matahari yang seperti itu tatalu'u khina tatalu'u baina kornain syaitonin ya. Muncul matahari itu ketika muncul di antara dua tanduk syaiton. Tanduk syaiton, kemunculan dari syaiton itu jangan. Maka habis subuh sebelum matahari, waktunya matahari sampai naik sepenggala tombak itu baru boleh sholat lagi. Betul. Tidak boleh habis subuh itu dia sehabis subuh sholat sunnah tidak ada. Kecuali khusus itu apa? Sholat jenazah. Itu kan berkenaan dengan adanya jenazah. Itu sebagian ulama memperbolehkan, walaupun sebagian tidak memperbolehkan, karena nanti akan dibarengi atau ada alasan kalau mayat itu disegerakan itu. Wa hina idin yasjudullah al-kafiru, dan pada waktu itulah mereka sama sujud padanya pada waktu tanduk syaitan tadi, orang-orang kafir, orang-orang majusi, orang-orang penyembah api itu, orang-orang apa itu muncul itu sudah dia malah ibadah. Kamu harus menyelisih orang kafir ibadah, kamu jangan ibadah, tempat saja harus diselisih kok. Tidak boleh sholat di gereja, tidak boleh, selisihlah orang-orang kafir. Apa saja Rasul itu menyelisih kok. Sampai dulu itu ketika sisiran itu menyelisih orang Yahudi. Rasul dulu kan begini sisiran, sigar jambi bahasa kita. Loh, orang-orang Yahudi begitu, Nabi langsung begini. Loh, orang Yahudi begitu lagi, langsung begini ya. Dan ya Rasulullah, yang tidak boleh diselisih itu kalau memang ada sesuatu perintah yang harus, seperti potong bukunya jangan. Oh, ternyata orang Yahudi potong buku, kalau gitu dibiarkan. Tidak ya, itu namanya ya tidak begitu. Kalian ya jangan 7 lebih ya wajib doa ya. Masya Allah, di sini subhanallah sampai di sini. Jadi ini ceritanya di sini kan dari dua sahabat ini, Abi Najih dan Amr bin Abasa. Nah, dia cerita Amr bin Abasa itu dulu itu di masa jahiliyah, waktu dulu gitu kan. Kuntu itu menunjukkan dulunya ya. Dia cerita Nabi Muhammad sudah wafat ya. Jahiliyah gitu ya. Saya ini menyangka orang-orang itu sudah sesat semua itu, orang-orang berhala itu. Jadi perasaannya sudah benar, sudah mosok berhala disembah itu, itu. Mereka mengabdikan selain Allah Ta'ala. Nah, pada saat itu saya itu mendengar ada seorang laki-laki di Mekah, dia memberikan kabar-kabar, beberapa kabar. Lah, kabar-kabar di sini maksudnya wahyu-wahyu, pekabaran-pekabaran itu. Nah, terus kemudian setelah itu dia naik kendaraannya ya, unta atau kudanya, dia temui Nabi Muhammad gitu ya, Nabi Muhammad. Ketika itu dia mengatakan, siapa kamu? Saya ini Nabi. Apa Nabi itu? Wama Nabi? Apa Nabi itu? Arsalani Allah tuh mengutus padaku. Sampai dia mengatakan, bi'ain syai'in arsalaka, kamu itu diutus dengan apa? Kok ngaku kamu utusan? Dengan perkara apa kamu diutus itu? Pertama kali Rasul itu adalah silaturahim. Nah ini jangan sampai orang Islam itu malah jadi pencerai berai satu sama lain. Ini awalnya Rasul malah gandeng ya kita ini. Wah, Masya Allah. Apalagi sesama muslim malah gini lah, itu jangan. Jadilah kita itu perekat kesatuan muslimin. Pertama kali Nabi ini diutus untuk ini, mempersaudarakan, untuk silaturahim ini, menyambung persaudaraan. Nah, antara Mekah dan Madinah itu ya
Saya kira juga beda. Nabi juga tidak tanya, orang Medina kok mau gabung, kamu Islam apa? Itu kan juga tidak ditanyakan. Rasulullah Muslim, ya ada. Nah, ini lebih penting buat kita ini adalah untuk membesarkan daripada muslimin ini, ya. Menyatukanlah dari kita ini. Banyaknya orang itu berfirqah-firqah mempercerai-beraikan muslim ini dengan berkelompok-kelompok sehingga Islam itu besar menjadi kecil karena terkotak-kotak. Jadilah kita itu yang penyatu, jadi penyatu mestinya gitu. Nah setelah itu dan ya Rasulullah, saya akan bergabung dengan Rasulullah. Jangan, karena Rasul sudah ada perintah untuk hijrah. Gabungnya jangan di Mekah ini, kamu rekoso. Nek konangan kamu bisa dibunuh. Kamu tahu keadaan saya dan keadaan orang yang ikuti aku, orang banyak yang ikuti aku. Udahlah kamu dengarkan ya. Nanti kamu sudah mendengar saat ke Madinah sana dan temui saya di sana. Ya kan? Ke sana kamu ke keluargamu. Ya. Musyawarahlah dengan keluargamu. Ajaklah keluargamu barangkali mereka juga mau bergabung. Jadi Bapak sekalian, kadang-kadang kebaikan itu harus ada waktunya. Kan sering kalau tidak dikatakan sekarang kan nanti malah betul. Tapi kita harus melihat timingnya, waktunya. Orang ini sudah sepantasnya tak kasih ini apa belum? Orang kan sering gitu. Rasulullah orang gabung saja seolah-olah kan beliau sih. Karena itu betul sih, mengkuai. Karena keselamatan dirinya. Coba kalau dia itu langsung gabung di Mekah, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diikuti oleh orang tadi itu, kemudian orang-orang kafir dengarkan, ikut doyan, benar kosong, mau hijrah kosong. Kalau ini belum gabung ini mau kemana saja, tidak dibuntuti. Oh yang dimusuhi itu karena keislamannya, bukan yang lainnya kan gitu. Dan ini kan beda. Akhirnya udah di Mekah, di Madinah. Aman dia kan kamu itu, walaupun ada perjanjian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Jangan gini aja Muhammad, kalau nanti ada orang Mekah ke Madinah kamu harus mengembalikan, tidak boleh kamu terima. Tapi kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, kamu tidak boleh mengambil, harus gabung dengan kami. Kan seolah-olah jelek ya mungkin. Oleh Rasul tanya-tanya sampai sahabat kan bingung loh piye. Tapi dengan adanya itu ya sudah, seperti Abu Jandal anak-anaknya itu loh kan gabung oleh Rasul, jangan ke Madinah. Kamu saya terima Islam tapi jangan gabung di Madinah ini. Kamu cari tempat lain. Akhirnya orang yang gabung ke belakangan ini tidak ke Madinah tapi di daerah lain, malah sana berdiri kampung Islam, sana lagi belum Islam. Ini orang-orang kafir Mekah akhirnya kan jadi pikirannya rakar-karuan loh. Ini tidak boleh gabung, akhirnya malah bikin kekuatan di luar Madinah. Jadi dia malah sana kampung Muslim, sana Muslim, sana Muslim. Nah, ini mulai yang namanya kebenaran itu seperti banjir bandang lah istilahnya, tidak bisa dihalang-halangi. Pasti kebenaran itu pasti akan mendapatkan satu kemenangan. Kapan saja. Cuman kapan waktunya kan? Nah, kita kesusu ya, kesesor. Belum berapa tahun. Rasulullah itu sudah perjuangannya sudah Masya Allah. Untuk yang lain mungkin bisa diterangkan yang akan datang. Karena kalau karena dari kita pulau ini kalau kayak pernah nopo namin ini yang warnai. Ada warna biru ngoten rodok cetha kalau ngeten iki mboten begitu cetha kalau ini kuning. Tapi kuning. Fa aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.